Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah Hakikat Alat Pendidikan dalam Proses Pendidikan Islam. Hakikat alat pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Sutari Imam Barnadib, mengemukakan bahwa alat pendidikan ialah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Robert Harnick dan kawan-kawan pada tahun 1986 mendefinisikan media atau alat pendidikan adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima informasi. Sedangkan menurut Kemp dan Dayton mengemukakan peran media dalam proses komunikasi sebagai alat pengirim atau transfer yang mentransmisikan pesan dan pengirim atau sender kepada penerima pesan atau informasi yang disebut dengan receiver. Di sisi lain, Umar Hamalik mendefinisikan media atau alat sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektivitas komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari alat pendidikan merupakan suatu perangkat atau media yang digunakan dalam proses pendidikan, khususnya dalam pembelajaran kepada anak didik atau siswa. Sedangkan alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing anak didik atau siswa dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia berkepribadian muslim yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat pendidikan. Alat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu alat pendidikan hardware dan alat pendidikan software. Alat pendidikan hardware atau perangkat keras yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar atau diraba dengan panca indera yang berfungsi untuk menyajikan pesan. Yang termasuk dalam alat pendidikan hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, perpustakaan. Yang kelima, kecakapan atau kompetensi pendidik. Yang keenam, metodologi pendidikan dan pendekatan sistem pengajaran. Yang ketujuh, manajemen pendidikan. Yang kedelapan, strategi pembelajaran. Yang kesembilan, evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Dan yang ke-10, alat-alat bantu dalam pendidikan. Alat pendidikan software. Alat pendidikan software atau perangkat lunak yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang merupakan alat pendidikan software adalah sebagai berikut. Yang pertama, keteladanan. Menurut Al-Ghazali, terdapat beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh guru sebagai orang yang diteladani, yaitu yang pertama, amanah dan tekun bekerja. Yang kedua, bersifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap murid. Yang ketiga, dapat memahami dan berlapang dada dalam ilmu serta orang-orang yang mengerjakannya. Yang keempat, tidak rakus pada materi. Yang kelima, berpengetahuan luas. Serta yang keenam, istiqomah dan memegang teguh prinsip. Kedua, perintah dan larangan. Dalam hal ini, perintah itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang, tetapi termasuk pula anjuran, pembiasaan dan peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh peserta didik. Selain memberi perintah, pendidik juga harus mampu melarang perbuatan peserta didik. Larangan itu biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang mungkin dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Yang ketiga, hukuman dan ganjaran. Di dalam pendidikan, hukuman itu dilaksanakan karena dua hal, yaitu yang pertama, hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.